Halo teman-teman semua, jadi kali ini aku akan menjelaskan mengenai Taman Nasional Gunung Merapi dan tanaman konservasi yang ada di dalamnya. Jadi Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM berdiri sejak tahun 2004 dengan luas sekitar 6.607 hektar. Wilayah TNGM terbentang di dua provinsi yaitu Yogyakarta dan Jawa Tengah, meliputi 4 kabupaten yaitu Magelang, Boyolali, Klaten, dan Sleman serta 12 kecamatan lainnya. Nah, Taman Nasional Gunung Merapi Jurang Jero ini terletak di Kabupaten Magelang, tepatnya di Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jurang Jero sebelum tergabung dalam Taman Nasional Gunung Merapi dikelola oleh Perhutani, sehingga di Taman Nasional Gunung Merapi terdapat banyak pohon pinusnya. Dalam Taman Nasional Gunung Merapi Jurang Jero ini terdapat keanekaragaman hayati yang cukup banyak sehingga dapat digunakan sebagai rehabilitasi pasca erupsi khususnya Gunung Merapi. Tanaman konservasi yang pertama adalah dadap duri. Tanaman dadap duri ini memiliki ciri batang yang berduri dan tanaman ini merupakan tanaman asli dari Gunung Merapi yang mampu tumbuh dalam lokasi yang cukup ekstrim. Dalam konteks rehabilitasi, tanaman dadap duri memiliki banyak fungsi yaitu dalam pemulihan kesuburan tanah karena mampu memfiksasi nitrogen dengan baik, dapat mengurangi erosi karena akar dan batangnya yang kuat dan dalam, serta dapat dijadikan sebagai tanaman teduhan. Tanaman yang kedua adalah tanaman kaliandra. Tanaman kaliandra merupakan jenis tanaman berdu dan semak berkayu yang bukan berasal dari Gunung Merapi itu, namun banyak ditemukan di kawasan Jurang Jero Taman Nasional Gunung Merapi. Tanaman ini banyak ditemukan di Taman Nasional Gunung Merapi, terutama Jurang Jero, karena tanaman ini mampu tumbuh dalam lingkungan yang kritis, sehingga tanaman ini mampu menstabilisasi tanah dan mengendalikan erosi serta memperbaiki kualitas tanah. Selain itu, tanaman kaliandra juga dimanfaatkan sebagai pakan satwa liar seperti kijang. Yang ketiga adalah pohon preh. Pohon preh masih satu genus dengan tanaman beringin. Apabila dilihat secara fisik, tanaman ini mirip dengan pohon beringin juga. Pohon preh berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem terutama di kawasan Jurang Jero karena tanaman ini menghasilkan buah sepanjang tahun yang menjadi sumber pakan bagi satwa liar. Akar pohon preh yang kuat dapat membantu dan menahan lereng curam serta mencegah erosi. Selain itu, tanaman ini cocok untuk rehabilitasi, terutama untuk konservasi air. Yang keempat ada pohon beresan. Pohon beresan merupakan nama lokal untuk salah satu jenis pohon hutan yang tumbuh alami di kawasan pegunungan Jurang Jero Taman Nasional Gunung Merapi. Tanaman ini memiliki batang yang tegak dan menjulang tinggi serta daun yang rimbun sehingga mampu dijadikan sebagai tanaman peneduh. Selain itu, tanaman ini juga berfungsi sebagai habitat bagi satwa liar dan mampu menyerap air hujan serta menjaga kelembapan tanah. Tanaman yang kelima adalah tanaman Pinus merkusi. Pinus merkusi bukan merupakan tanaman asli dari kawasan Merapi, namun karena dahulunya TNGM Jurang Jero ini merupakan kawasan yang dikelola oleh Perhutani sehingga terdapat banyak pohon pinus di sini. Namun pada saat itu tanaman Pinus merkusi digunakan untuk mencari laba ekonomi. Tetapi setelah berganti menjadi Taman Nasional Gunung Merapi Jurang Jero, tanaman pinus tidak dihilangkan dikarenakan tanaman ini ternyata mampu dan berpotensi sebagai tanaman rehabilitasi pasca erupsi. Tanaman pinus dapat digunakan karena akarnya yang kuat dan pohonnya yang tinggi menjulang serta rindang sehingga mampu mencegah erosi yang terjadi pada kawasan Gunung Merapi terutama pada daerah yang curam. Nah, itu tadi beberapa tanaman yang ada di lokasi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Jurang Jero yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam rehabilitasi pasca erupsi khususnya Gunung Merapi. Namun, keanekaragaman hayati yang semakin tinggi akan memberikan efektivitas yang lebih baik bagi rehabilitasi lingkungan pasca erupsi. Konservasi yang semakin baik akan menjadikan habitat bagi flora liar semakin baik pula, sehingga kelestarian alam akan semakin terjaga. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih, semoga video ini membantu ya buat kalian. See you. Tetaplah di
rinduku